Saat fajar milenium baru menyingsing, dunia menyaksikan pergeseran kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan-kekuatan lama yang pernah mendominasi panggung dunia kini harus beradaptasi dengan bangkitnya raksasa baru, Tiongkok. Dari negara yang pernah dianggap lemah dan terpinggirkan, Tiongkok telah menorehkan jejaknya sebagai salah satu kekuatan militer dan ekonomi terkemuka di dunia. Namun, seiring dengan kebangkitan ini, muncullah kesulitan dan kontroversi. Salah satu cerita yang paling menyoroti kompleksitas politik dan industri pertahanan modern adalah pembelian kapal selam S-26T oleh Thailand dari Tiongkok, sebuah proyek yang memperlihatkan bagaimana ambisi, teknologi, dan politik internasional saling berbenturan. Dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah melakukan transformasi militer yang luar biasa. Jika pada abad ke-20 Tiongkok dianggap sebagai bangsa yang lemah, kini mereka telah membangun angkatan laut yang tangguh dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pada tahun 2025, Angkatan Laut Tiongkok diproyeksikan memiliki lebih dari 350 kapal, termasuk 3 kapal induk super dan 25 kapal perusak, dengan total bobot lebih dari 100.000 ton. Salah satu bukti nyata dari kehebatan teknologi militer Tiongkok adalah kapal perusak tipe 055, sebuah kapal seberat 10.000 ton yang dijuluki binatang buas oleh para ahli. Kapal ini dilengkapi dengan sistem senjata jarak dekat tipe 1130 yang mampu menembakkan lebih dari 11.000 peluru per menit. Selain itu, 112 sel peluncur vertikalnya dapat meluncurkan serangan simultan, baik untuk mencegat pesawat musuh yang datang dari ketinggian rendah, maupun untuk melancarkan serangan saturasi berintensitas tinggi terhadap armada lawan. Ketika pertama kali melihat kapal perusak canggih ini, banyak negara barat terkejut. Kekagetan mereka semakin bertambah ketika menyadari bahwa Tiongkok mampu mencapai kemajuan ini hanya dalam waktu 30 tahun. Namun, kekuatan militer suatu negara tidak hanya diukur dari kekuatan domestiknya, melainkan juga dari kemampuan ekspor senjatanya. Tiongkok telah secara bertahap menempatkan dirinya sebagai salah satu pengekspor senjata paling kuat di dunia. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, total ekspor senjata Tiongkok mencapai 133 triliun rupiah, atau sekitar 18% dari pasar senjata dunia. Angka ini melonjak menjadi sekitar 1,55 kuadriliun rupiah pada tahun 2024, menempatkan Tiongkok di posisi kedua secara dunia. Di antara banyak senjata yang diekspor Tiongkok, yang paling menonjol adalah jet tempur J-10C. 4 tahun lalu, Pakistan mulai membeli pesawat ini dan Tiongkok telah mengirimkan 20 unit di awal. Pakistan kemudian memesan 60 unit lagi, dengan total rencana 90 jet tempur J-10C yang akan dioperasikan. Ekspor senjata Tiongkok terbesar kedua adalah kendaraan udara tak berawak Rainbow 4. Drone ini sangat populer di Timur Tengah, di mana banyak negara tidak memiliki sistem pelatihan pilot yang sistematis dan sangat membutuhkan jaringan pertahanan udara sendiri. Dibandingkan dengan jet tempur berawak tradisional, kendaraan udara tak berawak Rainbow 4 menggunakan teknologi kendali jarak jauh cerdas modern, memungkinkannya untuk dengan cepat membentuk angkatan udara tak berawak. Namun, seiring dengan semakin dikenalnya persenjataan canggih Tiongkok di kancah internasional, negara ini juga mulai menjual beberapa kapal selam super yang tangguh. Pada tahun 2015, Thailand mengusulkan program pengadaan kapal selam senilai 16,162 triliun rupiah untuk memperkuat kemampuan angkatan lautnya. Mereka meluncurkan tender internasional yang menarik tawaran dari berbagai negara. Pada akhirnya, kapal selam IPS-26T dari Tiongkok memenangkan pesanan senilai 16,162 triliun rupiah tersebut, mengalahkan pesaing kuat seperti kapal selam kelas Chungbogo dari Korea Selatan, kapal selam kelas Scorpion dari Prancis, dan kapal selam tipe 214 dari Jerman. Keputusan Thailand untuk memilih kapal selam Tiongkok memicu kontroversi besar di komunitas militer internasional. Banyak ahli militer menganggap keputusan ini terlalu berisiko, dengan alasan bahwa teknologi senjata Tiongkok masih belum matang,
dan bahkan tidak mampu memproduksi kapal selam yang dapat menghindari deteksi barat. Namun, jika dilihat lebih dalam, pilihan Thailand ini tampaknya telah dipertimbangkan dengan matang. Pada tahun yang sama, Pakistan juga menandatangani kontrak dengan Tiongkok untuk 8 kapal selam S-20P, senilai 80,81 triliun rupiah. Program S-20P ini unik karena menggunakan model pengiriman 4+4, di mana 4 kapal pertama dibangun di Tiongkok dan 4 sisanya dirakit di Pakistan. Transfer teknologi ini secara langsung meningkatkan kemampuan pembangunan dan pemeliharaan kapal Pakistan sendiri. Kapal selam S-26T yang dibeli Thailand adalah versi yang ditingkatkan dari kapal selam tipe 039B Tiongkok. Kapal ini menggunakan sistem propulsi independen udara hibrida dan dilengkapi dengan 6 tabung torpedo 533 mm yang mampu membawa hingga 18 torpedo atau rudal atau 30 ranjau. Selain itu, kapal ini dilengkapi dengan sistem sonar digital, memungkinkannya mendeteksi dan menyerang berbagai target, menjadikannya kapal selam bertenaga konvensional kelas atas. Keunggulan S-26T yang paling menonjol adalah tingkat kebisingannya yang sangat rendah. Sementara tingkat kebisingan latar belakang laut pada umumnya berkisar antara 90 hingga 100 desibel, S-26T mampu mempertahankan tingkat kebisingan 80 hingga 90 desibel saat tenggelam, membuatnya menyatu dengan lingkungan perairan sekitarnya. Sebagai perbandingan, kapal selam nuklir kelas Virginia senilai 29,1 triliun rupiah memiliki tingkat kebisingan yang berada dalam kisaran ini. Kapal selam lain pada saat itu sangat mahal. Kapal selam kelas Scorpion Prancis, misalnya, dibanderol dengan harga yang mencengangkan, yaitu 9,13 triliun rupiah per unit. Kapal selam kelas Soryu Jepang seharga 8,40 triliun rupiah per unit. Sementara kapal selam tipe 214 Jerman berharga lebih dari 6,46 triliun rupiah per unit. Bahkan kapal selam non-AIP Rusia yang relatif murah masih seharga sekitar 4,85 triliun rupiah per unit. Sebaliknya, kapal selam S-26T Tiongkok yang dilengkapi AIP hanya berharga lebih dari 4,85 triliun rupiah per unit, menjadikannya kapal selam konvensional ber-AIP yang paling hemat biaya di pasar saat itu. Tiongkok juga melakukan banyak penyesuaian berdasarkan kebutuhan Thailand, seperti mengoptimalkan ketahanan kapal dan memastikan kompatibilitas sistem tempur dengan persenjataan militer Thailand yang sudah ada. Meskipun kesepakatan ini tampak sempurna, proyek tersebut terhenti. Awalnya, Thailand dan Tiongkok sepakat untuk membayar secara bertahap, dengan pengiriman kapal dilakukan satu persatu. Kapal selam pertama dijadwalkan untuk dikirim pada tahun 2023. Namun, hingga kini, Tiongkok belum mengirimkan satu pun kapal selam. Penyebab di balik semua ini adalah Jerman. Meskipun kapal selam S-26T dibuat oleh Tiongkok, Thailand sejak awal secara eksplisit meminta penggunaan mesin diesel MTU 396 buatan Jerman. Mesin ini dirancang khusus untuk kapal selam, memiliki daya tinggi dan kebisingan rendah, yang sangat sesuai dengan persyaratan siluman dan keheningan kapal selam AIP. Mesin ini begitu dihormati sehingga sering disebut sebagai jantung kapal selam. Oleh karena itu, permintaan Thailand untuk menggunakan mesin ini sangatlah wajar. Namun, pada tahun 2021, proyek tersebut tiba-tiba mengalami kesulitan. Dengan alasan embargo senjata Uni Eropa terhadap Tiongkok, Jerman menolak mengekspor mesin MTU 396 yang dibutuhkan untuk kapal selam tersebut. Sebagai anggota Uni Eropa dan NATO, Jerman beralasan bahwa kebijakannya tidak mengizinkan ekspor teknologi sensitif ke Tiongkok. Thailand secara aktif mencoba menyelesaikan masalah ini. Mereka bahkan bernegosiasi secara pribadi dengan Jerman. Thailand mengusulkan solusi, mengirimkan kapal selam S-26T yang dibuat di Tiongkok ke Thailand dan memasang mesin Jerman di sana. Langkah ini akan menghindari larangan ekspor Jerman ke Tiongkok dan tidak akan memengaruhi rencana pengadaan kapal selam Thailand. Namun, permintaan ini akhirnya ditolak oleh Jerman.
Tampaknya, Jerman hanya ingin menghalangi kelancaran pesanan perdagangan senjata Tiongkok dan mendorong Thailand untuk beralih ke kapal selam Eropa atau Amerika, sehingga melemahkan pengaruh Tiongkok di pasar senjata internasional. Penangguhan pasokan mesin MTU-396 oleh pemerintah Jerman juga berdampak pada partisipasi Tiongkok dalam program kapal selam Thailand. Tiongkok, yang bertekad untuk melanjutkan kerjasama, mengusulkan solusi baru, mengganti mesin diesel MTU-396 Jerman dengan sistem propulsi kapal selam CHD-620 buatan dalam negeri. Meskipun mesin CHD-620 kurang dikenal dibandingkan versi Jerman, Tiongkok tetap berani mengajukannya. Saat banyak pihak mengira proyek ini akan gagal, kerjasama antara kedua belah pihak secara tak terduga berbalik ke arah yang lebih baik 2 minggu lalu. Thailand telah belajar dari pengalaman Pakistan yang menghadapi masalah serupa. Ketika Pakistan membeli kapal selam S-20P Tiongkok, mereka juga awalnya berencana menggunakan mesin diesel MTU-369 Jerman. Namun setelah Jerman memberlakukan larangan ekspor, Pakistan, yang sangat mempercayai teknologi Tiongkok, setuju untuk mengganti mesin MTU-369 dengan mesin diesel CHD-620 produksi dalam negeri. Langkah ini memastikan kelancaran pembangunan kapal selam S-20P pertama. Selama 2 tahun terakhir, Thailand berulang kali mengirim personel untuk melakukan pengujian ketat terhadap mesin diesel CHD-620 Tiongkok guna memastikan kelancaran proyek kapal selam. Pada akhirnya, mesin tersebut berhasil melewati uji coba operasi kontinu selama 200 jam dan memperoleh sertifikasi dari British Lloyd's Register. Thailand juga melakukan inspeksi khusus terhadap proyek S-20P Pakistan untuk memastikan kinerja dan keandalannya. Setelah semua verifikasi ini, Thailand akhirnya memutuskan untuk mengganti mesin diesel MTU Jerman dengan mesin CHD-620 Tiongkok yang dikembangkan secara independen. Mesin ini menggunakan injeksi bahan bakar elektronik, common rail bertekanan tinggi, dan teknologi pengurangan kebisingan. Indikator kinerja utamanya, seperti daya, efisiensi bahan bakar, dan tingkat kebisingan, sebanding dengan mesin MTU-396 Jerman, dan bahkan melampauinya dalam hal penghematan bahan bakar dan kinerja lingkungan. Meskipun penangguhan pasokan Jerman sempat berdampak pada pengiriman kapal selam, Thailand tetap melanjutkan kesepakatan awal mereka untuk membeli 2 kapal selam Tiongkok, sehingga total nilai kontrak mencapai lebih dari 16,162 triliun rupiah. Thailand juga setuju untuk memperpanjang kontrak pembangunan kapal selam selama 3 tahun. Jerman awalnya berniat menggunakan kesempatan ini untuk menekan kerjasama Tiongkok dengan negara-negara ASEAN dan melemahkan pengaruh Tiongkok secara dunia. Namun, Tiongkok tidak hanya berhasil mengamankan pesanan kapal selam penting ini, tetapi juga menggunakannya sebagai platform untuk mempromosikan mesin produksi dalam negerinya ke panggung internasional yang lebih besar. Di sisi lain, Jerman tidak hanya kehilangan pesanan yang besar, tetapi juga secara tidak langsung membantu Tiongkok mencapai kemandirian sejati dalam sistem pendorong kapal selam. Kisah ini bukan hanya tentang perdagangan militer, ini adalah cerminan dari dinamika kekuasaan yang berubah, di mana ambisi dan inovasi dapat mengalahkan hambatan politik. Lantas, apakah keberanian Tiongkok dalam mengatasi kesulitan ini akan mengubah peta kekuatan politik secara permanen? Ataukah ini hanyalah babak baru dalam persaingan yang tak pernah usai? Hanya waktu yang akan menjawabnya.